Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sudah berada di Galeri Wayang Purwakarta. Bersama saya Muhammad Akmal Al-Madani, saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Galeri Wayang Purwakarta. Seperti apa sih keseruannya? Yuk, mari kita lihat. Dalam perjalanan kali ini, kita akan membawa Anda untuk menjelajahi Galeri Wayang Purwakarta yang menampilkan koleksi wayang yang sangat berharga dan beragam. Galeri ini merupakan tempat yang sempurna untuk melihat dan juga belajar tentang seni tradisional Jawa yang kaya akan cerita dan makna. Ketika Anda memasuki galeri, Anda akan langsung disambut dengan suasana yang kental dengan kebudayaan Jawa. Koleksi di Galeri Wayang Purwakarta ini terdiri dari berbagai jenis, mulai dari wayang kulit, wayang golek, hingga wayang orang. Wayang kulit adalah salah satu jenis wayang yang paling terkenal di Indonesia, dan di sini Anda akan dapat melihat secara lebih dekat kerajinan tangan yang luar biasa dalam pembuatan karakter wayang. Ini saya sudah bersama dengan Bapak Geri, salah satu pegawai dari Galeri Wayang Purwakarta. Di sini kita akan menjelajah Galeri Wayang Purwakarta bersama dengan Bapak Geri. Yuk. Para pemandu yang ahli akan mengantar Anda melalui perjalanan yang menarik, menjelaskan sejarah dan makna di balik setiap karakter wayang. Anda akan menemukan bahwa setiap karakter memiliki cerita dan kepribadian yang unik, dan mereka sering digunakan untuk menceritakan mitologi dan legenda kuno. Selain menampilkan koleksi wayang yang menakjubkan, Galeri Wayang Purwakarta juga menyediakan berbagai pertunjukan wayang yang dapat Anda saksikan secara cuma-cuma. Anda akan dapat menyaksikan pertunjukan wayang hidup, di mana dalang akan menghidupkan karakter-karakter tersebut dengan keahlian mereka yang luar biasa. Ya, Bapak, untuk di sini ada wayang apa aja? Di galeri wayang banyak ya, macam-macam wayang, jenis wayang. Ini ada wayang kulit, wayang Banjar, wayang Cirebon itu. Terus ini ya sebelah kanan. Terus ini wayang golek. Kalau wayang golek khusus dari Jawa Barat ya. Terus macam-macam wayang Nusantara seperti wayang bambu, ada topeng biasa digunakan untuk tarian topeng di Jawa Barat. Terus ada wayang wali, ini wayang wali itu wayang santri ya, dilakukan oleh Wali Songo. Ini kisahnya kisah bapak atau tentang santri ya. Terus ada wayang cepak Cirebon, ini kisah Mamulan ya. Mamulan. Ini wayang mapak, cerita mapak, namanya wayang cepak. Terus ada juga wayang suket. Ini wayang suket yang dibuat dari rumput kering dengan cara dianyam. Terus ada wayang kulit juga, wayang kulit babat, beda dengan wayang kulit dari sana. Kalau wayang kulit babat Cirebon itu tentang cerita babat atau tentang cerita kesepuhan Cirebon. Terus ada yang dari Surabaya itu wayang kritik. Ini wayang kritik. Nah, badannya pipih, badannya dari kayu, tangan sama kakinya dari kulit. Ini namanya wayang kritik. Terus dari Betawi ada wayang Betawi. Nah, ini waktu cerita si Pitung. Nah, waktu zaman penjajahan Belanda. Itu pemberontakan si Pitung. Menyebabkan umat Islam buat budaya wayang. Ini alat keseniannya lenong. Nah, paling segitu. Koleksinya ada juga. Nah, kalau penting itu ada wayang Purwakarta ya. Nah, wayang Purwakarta ini. Wayang Purwakarta punya ciri atau ya ciri khas, warnanya hitam putih, perpaduan gold sama silver. Warnanya seperti ini.
Berarti ada keunikan tersendiri ya dari Betul. wayang Purwakarta itu. Betul. Jadi tiap wayang itu punya ciri khasnya masing-masing. Meskipun satu Bandung, satu daerah dari Bandung, tapi pengrajinnya beda, pasti dari bentuk sama ukiran berbeda-beda. Jadi tiap pengrajin itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau untuk relief-relief ini tuh apa ya Pak? Nah, jadi ini hall 2 atau ruangan 2 dari galeri wayang ya. Dari di hall kedua itu ada 2 buah relief cerita Ramayana sama cerita Mahabharata. Terus ada macam-macam wayang golek 5 dari berbagai daerah, dari yang klasik sampai yang modern, dari Cibiru, Bogor, sama Indramayu. Terus ada lukisan wayang yang bisa terbang, nah itu memaknai, jadi menggambarkan tokoh wayang yang mempunyai kekuatan khusus. Terus kalau dari cerita relief sih, cerita Ramayana itu mempunyai pesan moralnya paling dari kesetiaan Rama sama Sinta, terus kejujuran, keberanian. Terus dari cerita pesan moral cerita Ramayana sama Mahabharata itu dari kebenaran menjadi ketidakadilan, keberanian keserakahan. Ya, kalau ini sih cerita Ramayana condong dari kisah percintaan antara Dewi Sinta dan Rama yang sedang diculik sampai bisa direbut kembali dari Rahwana. Jadi pesan moralnya kesetiaan Rama kepada Dewi Sinta sampai mencari, sampai ketemu ya, keberanian dan ketaatan dari Dewi Sinta itu. Kalau ini relief cerita Mahabharata. Ini tentang perselisihan antar dua saudara yang berselisih memperebutkan harta tahta kerajaan Hastinapura ya, yang diawali dengan permainan dadu. Jadi diawali dengan permainan dadu itu bisa berselisih seseorang, maka tidak boleh yang namanya dinamakan judi. Jadi judi itu akan menghancurkan segalanya, harta, tahta, bahkan nyawa juga ya. Nah, di sini semua saudara dan istrinya juga dapat perlakuan pelecehan dari pihak Kurawa. Jadi pesan moralnya itu kelicikan, ketidakbenaran dari cerita ini. Jadi kita itu harus membela orang yang benar. Jadi adanya kebenaran dan tidak adanya ketidakadilan, ya, keserakahan dari seseorang. Kalau di sana itu ada apa ya? Kayak ada topeng-topeng gitu. Terus di sini ada lukisan kaca dari Cirebon, Megamendung. Lukisan kaca Cirebon, Megamendung. Ini hampir semuanya dari Cirebon, lukisan kacanya. Ya, kalau Megamendung itu khas Cirebon, nggak ada lagi. Jadi memang lukisan kaca itu dulunya tidak ada Cirebon, apalagi diwarnai dengan tulisan Megamendung, pasti dari Cirebon. Nah, kalau di sini saya lihat tuh ada topeng-topeng di sini, Pak. Ini tuh khas Purwakarta atau gimana ya, Pak? Soalnya dengan nuansa warna hitam putih. Warna hitam putih itu warna Jawa Barat sebetulnya ya. Jadi baik buruk ini di sini. Jadi ini tuh pohon hayat di dalam tari wayang itu pohon kehidupan.
Jadi pohon kehidupan yang menggambarkan di sini ada tingkatan kasta, kasta dari rakyat, raja sampai dewa. Tapi ada juga yang kisahkan pohon hayam itu pohon yang menggambarkan dunia bawah sama dunia atas. Jadi hubungan kita manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia bagaimana, seperti itu. Jadi menggambarkan tentang kehidupan manusia. Jadi sebelum manusia lahir ke dunia itu, manusia berada di alam rahim. Nah, jadi akan di bawah itu menggambarkan alam rahim. Jadi manusia itu selama di dalam kandungan itu sudah ditakdirkan akan menjadi apa, akan seperti apa, gitu ya. Nah, lahir ke dunia itu tergantung manusia itu menjalankan kehidupannya masing-masing. Apakah berada di akan menjadi manajer, gitu ya. Baik atau buruknya manusia itu sendiri menjalankan kehidupannya masing-masing. Jadi intinya apa ya? Kehidupan manusia itu baik buruknya manusia itu tergantung pada dirinya sendiri gitu. Nah, maka akan dipertanggungjawabkan di alam akhir. Jadi akar di atas itu menggambarkan alam akhir. Jadi kalau manusia selama di dunia itu berperilaku atau berpribadi baik, ya maka derajatnya pun akan diangkat. Tidak melihat dari kasta atau rakyat ke raja ataupun dewa. Nah, di kita tidak ada ya namanya kasta seperti itu. Kalau derajat kita ingin diangkat, maka kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, maka derajat kita pun akan diangkat menjadi berada di atas. Nah, maka kehidupan kita di alam akhir itu akan bahagia. Nah, paling seperti itu yang saya tahu gitu ya. Setelah kita melakukan perjalanan mengelilingi Galeri Wayang Purwakarta, di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Galeri Wayang Purwakarta ini berdiri sejak kapan sih? Galeri Wayang Purwakarta didirikan awal 2017. Untuk koleksi yang ada di Galeri Purwakarta ini totalnya berapa ya, Pak? Kalau cukup banyak juga ya. Kalau koleksi wayang itu kurang lebih ya ratusan yang ini sudah cukup komplit ya, dari berbagai jenis wayangnya. Pengunjung itu biasanya dari kalangan apa saja Pak yang datang ke Galeri Wayang ini? Kalau dari pelajar sih dari kalangan PAUD sampai universitas juga banyak ya. Paling kalau universitas jarang sih, mungkin hari-hari atau bulan-bulan tertentu aja. Kalau PAUD sampai SMA ya tiap minggu ada aja gitu ya. Sampai umum juga banyak yang kemari. Hal yang menarik yang mungkin bisa didapatkan oleh masyarakat ketika berkunjung ke sini itu apa ya Pak? Spot-spotnya ya, spot galeri wayang itu banyak. Yang tadi sudah ada di salah satu ikonik galeri wayang itu pohon hayam. Terus tokoh ikonik galeri wayang itu seperti Cepot, Pendakawan ya, ada Cepot, Semar, terus Dawala sama Gareng. Nah, terus dari macam-macam wayang itu. Jadi bagaimana sih Pak harapan dengan didirikannya Galeri Wayang Purwakarta ini terhadap masyarakat umum? Ya harapannya sih supaya masyarakat mengetahui tentang budaya wayang ya, khususnya saling mengetahui gitu ya. Nah, soalnya untuk ilmu pengetahuan kita juga untuk mempertahankan budaya kita di Indonesia itu karena wayang golek, wayang kulit itu salah satu kebudayaan yang paling besar.
dibanding dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, intinya untuk mengembangkan kebudayaan aja agar masyarakat mengenal lebih jauh sampai generasi penerus. Nah, untuk melihat tentang kebudayaan itu sendiri, agar masyarakat menjadi tahu apakah di galeri ini juga menjual aksesoris atau hal yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda seperti wayang dan lainnya. Oh ya, di sini ada 2 pengrajin ya. Yang pertama pengrajin wayang, khususnya wayang golek, dan pengrajin suling. Di sisi lain pengrajin suling itu juga membuat kerajinan-kerajinan seperti gantungan kunci dari klowek, itu bisa digunakan untuk gantungan kunci, terus gayung dan kerajinan-kerajinan kecil lainnya juga. Jadi untuk pengrajin ada pengrajin wayang golek sama pengrajin suling. Berarti dengan adanya penjualan cenderamata itu menjadi daya tarik juga ya bagi Galeri Wayang Purwakarta. Jadi masyarakat tertarik kemari itu galeri wayang dihadirkan dengan pengrajinnya juga sambil membuat di workshopnya di sini galeri wayang. Membuat secara langsung lupa Langsung, betul. Sepertinya sangat terus sekali. Sayang sekali saat ini lagi tidak ada ya Pak. Iya, lagi libur, soalnya Sabtu Minggu beliau libur. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan menemani saya untuk berkeliling di Galeri Wayang Purwakarta. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat bermanfaat untuk pemirsa. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan, banyak kesalahan dari perkataan dan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selama Anda di galeri, jangan ragu untuk berinteraksi dengan para pemandu dan bertanya tentang apapun yang ingin Anda ketahui seputar wayang dan juga budaya Jawa. Mereka tentu akan senang berbagi pengetahuan mereka dengan Anda. Jadi, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Galeri Wayang Purwakarta yang sangat menakjubkan ini. Anda akan mendapatkan pengalaman yang mendalam, terutama dengan seni dan budaya Indonesia yang kaya. Mari kita jelajahi keajaiban dunia di Galeri Wayang Purwakarta dan nikmati petualangan tak terlupakan bersama JJK Jalan-Jalan Kuy dari Amarta TV. Terima kasih telah menonton program acara kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke pemirsa, jadi saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung dari Galeri Wayang Purwakarta. Selamat pagi Teteh. Pagi. Sebelumnya namanya siapa ya? Nadia. Oh ya, jadi kesan Teteh setelah mengunjungi Galeri Wayang Purwakarta ini apa sih? Kalau kesannya menurut aku sendiri ya, seru banget karena aku juga suka tempat-tempat yang gak terlalu rame, gak terlalu berisik, dan selalu suka tempat-tempat yang banyak nilai kebudayaannya gitu kan. Apa saja sih yang Teteh dapat nih setelah mengunjungi Galeri Wayang Purwakarta? Oh, pastinya pengetahuan baru tentang perwayangan di Indonesia ya. Di sini kan juga banyak miniatur wayangnya, juga ada replika pementasan wayang dari mulai alat musiknya sampai wayang-wayangnya, dan aku pikir itu sangat insightful banget buat tempat-tempat kayak gini eksistensinya. Dan apa sih harapan Teteh dari Galeri Wayang Purwakarta itu sendiri? Kedepannya gimana? Aku sih berharap tempat-tempat seperti ini lebih menarik banyak pengunjung ya. Apalagi tempat seperti ini kan pasti memberikan pengetahuan tentang budaya-budaya yang Indonesia punya. Jadi aku berharap khususnya untuk anak muda kayak kita lebih sering mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Terima kasih Teteh atas waktunya. Oke pemirsa, begitulah keseruan kita di Galeri Wayang Purwakarta. Ke Karawang membeli loyang. Ayo kita ke Galeri Wayang. Meledolin. Amin. Amarta TV. Jalan-jalan kuy. Waduh. Amarta TV. Jalan-jalan kuy. Jaya. Gimana? Amarta TV. Jalan-jalan kuy gitu aja. Ketua, ayo bilang ketua. Ketuanya tidak daus semua. Amarta TV gitu.
Amarta TV, jalan-jalan koy. Selamat pagi Teteh, dengan Teteh siapa? Nadia. Teteh Nadia. Di sini saya ingin astagfirullah. Wayang-wayangnya dan aku pikir itu sangat impactful banget buat tempat-tempat kayak gini eksistensinya. Roll action. Oke pemirsa, begitulah keseruan kita di Galeri Wayang Purwakarta. Ada si Daus makan loyang, makan Daus makan wayang semuanya dimakanin, makan wayang, makan Daus, makan. Action. Oke pemirsa, begitulah keseruan kita di Galeri Wayang pada kali ini.